Dan ini berkat khusus, saudaraku. Berkat khusus. Karena untuk mengatakan Yesus itu dalam kebangkitannya, itu dia pulih. Dia Tuhan, saudara-saudaraku. Allah sendiri memulihkan. Sewaktu Yesus meninggalkan kealahannya itu di surga. Tapi kalau Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, dia bangkit, itu kealahannya dipulihkan, saudaraku. Nah, ini harus kita mengerti. Jadi kapan Yesus kembali kepada posisinya semula? Itu setelah dia bangkit, sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ayo kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 26. Sebab itu hatiku 36. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Jadi kalau Yesus ini sudah disalibkan dan dia bangkit, itu dia masuk lagi kepada ketuhanannya. Jadi kalau waktu dia baru meninggalkan kealahannya itu, dia mengambil rupa manusia. Nah, itu harus mengerti kenapa harus begitu, supaya dia bisa nanti masuk di dalam kematian. Nah, supaya dia bisa kematian lewat di salib itu yang harus kita pandang. Ya. Dan untuk apa harus masuk dalam kematian? Karena upah dosa adalah kematian, maut. Jadi Tuhan yang bangkit itu sudah mengalahkan maut. Nah, ini saudaraku, Tuhan yang bangkit itu sudah mengambil kunci maut. Jangan takut. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kita mau memandang untuk kemenangan itu di dalam kebangkitan Yesus. Sesudah kematian, memandang kepada kebangkitan Yesus. Dan Yesus sendiri akan memberi kepada kita jaminan kemenangan. Jangan khawatir dalam kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu menjadikan kita bangkit dari kelemahan kita, dari kekurangan kita, keberadaan kebiasaan, untuk boleh, kalau kita sudah dilahirkan baru, ya, supaya kita lebih ditingkatkan lagi, bahkan didewasakan sampai menjadi gereja yang siap menyongsong Tuhan, memasuki pesta nikah anak domba Allah, memasuki kerajaan 1000 tahun, bahkan memasuki hidup yang kekal selama-lamanya. Di dalam kita memandang salib Yesus, itu semua masalah kita diselesaikan. Amen. Tapi dalam kita memandang kebangkitan Yesus, kita akan meningkat terus sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Saudaraku, banyak masalah yang boleh terjadi dalam hidup ini. Bahkan juga banyak masalah dalam kehancuran nikah yang di dalam bangsa-bangsa, bahkan suku-suku yang memiliki kultur contohnya adat, mengikat, keagamaan juga,
Tapi saudaraku, kalau nggak benar-benar mengasihi Tuhan, banyak juga yang hancur nikahnya. Sampai benar-benar terjadi banyak perpisahan-perpisahan. Sehingga ada orang berkata begini, kalau tentara mati di medan perang itu semua dihitung. Karena semua gampang menghitungnya. Tapi kalau nikah-nikah yang hancur, itu nggak bisa dihitung, saudaraku. Terlalu banyak. Apalagi nikah yang benar-benar sesuai dengan firman. Membangun hubungan seperti hubungan Kristus dan jemaat. Itu terlalu sedikit, saudara-saudaraku. Tapi kita harus yakin, kalau Yesus sudah bangkit, itu juga jaminan untuk nikah-nikah, saudara-saudaraku. Jadi beda Yesus yang belum bangkit, dia juga berkata jangan takut. Tapi beda juga Yesus yang sudah bangkit, dia berkata jangan takut, karena jaminannya sudah melebihi daripada sebelum dia bangkit. Saudara-saudaraku, kita mendapat jaminan yang full. Matius pasal 27 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi tadi memandang Yesus yang disalib, tapi selanjutnya diberitakan jangan takut. Kalau mencari itu, Yesus yang sudah bangkit itu, kebangkitan itu menjadi jaminan. Itu sebabnya mari kita mau baca bersama-sama supaya semua berkat itu bagi kita. Berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Matius 28 ayat 5, 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita lihat banyaknya kerusakan-kerusakan nikah, kerusakan-kerusakan hidup di akhir zaman ini, tapi kalau kita mencari salib Yesus, jangan takut. Ini apa salib Yesus? Kita sudah mengerti, saudaraku, proses itu dalam Filipi pasal 2 mulai ayat yang ke-5 itu. Hendaklah kamu memiliki pikiran yang ada pada Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Dalam rupa manusia dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai mati tersalib. Ini. Jadi kalau mau mencari Yesus yang tersalib itu, harus mengerti, saudaraku, semakin rendah hati. Amen. Karena tidak ada rendah hati, makanya banyak nikah-nikah yang rusak. Masing-masing mempertahankan. Nah, kalau Yesus tidak mempertahankan, masing-masing menonjolkan akunya, kebaikannya, keberadaannya, merasa yang lebih berjasa. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau kita memandang Yesus yang tersalib, jangan takut. Artinya memandang Yesus yang tersalib, harus siap mematikan keinginan sendiri. Ini saudara-saudaraku. Kalau mematikan keinginan sendiri, jangan takut. Pasti menang. Nggak bisa tidak. Sama dengan Yesus, dia bangkit.
Ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Kalau kita mau merendahkan diri, pasti bangkit dari semua persoalan. Bahkan keterpurukan, di situ rahasianya. Jadi orang mau mencari ke tempat yang tinggi, ke tempat kebolehan, keakuan, perkara dunia, tidak bisa. Kebangkitan, kemenangan, pandang salib Yesus. Mau masuk dalam kerendahan, saudara-saudaraku, ini memandang salib Yesus. Lihatlah tempat ia berbaring. Harus sampai ada, saudaraku, pengalaman bahwa kita sudah mematikan keinginan daging kita sendiri. Ini artinya lihatlah tempat berbaring. Ada, saudaraku, kenyataan bahwa kita sudah masuk dalam kerendahan itu. Sekarang dunia saling menonjolkan akunya, saling sombong. Nah, dan semua saling membuat satu hal yang dibanggakan, contohnya persenjataan, majulah, ekonomi, majulah, semua itulah. Nanti kalau itu sudah benar-benar kuat, baru disebut negara adikuasa. Tapi apapun kerajaan dunia, ada masanya akan hancur, saudaraku. Tapi kalau kerajaan surga tidak akan hancur. Kerajaan dunia dibangun dengan kebesarannya, keakuannya, tapi kerajaan surga dibangun dengan masuk jalan sempit. Masuk, saudaraku, menyangkal diri. Masuk memikul salib. Itu, saudara-saudaraku, untuk berkembang, bertumbuh dalam kerajaan surga. Itu sebabnya apapun itu semua, jangan pandang persoalan, pandang Yesus yang sudah mendahului, menang. Bahkan kemenangannya memikul dosa kita, kemenangannya menyelesaikan pekerjaan kita. Kemenangan Yesus, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Harus sampai ke situ, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi, saudara-saudaraku, harus kita sampai berani bersaksi. Dengan kita sudah memandang Yesus berpondasi dalam kematian dan kebangkitannya, Yesus sudah bangun yang baru. Amen. Yang tidak tergoncangkan. Harus sampai ke situ, saudaraku. Ada kesaksian kita. Itu sebabnya saya yakin Tuhan akan semakin bekerja, saudara-saudaraku. Mari kita sehati, mari kita banyak berdoa, karena firman Tuhan ini harus sampai dibarengi kuasa Tuhan. Kalau firman Tuhan ini nggak dibarengi kuasa Tuhan, ya nanti setan juga berkata saya juga bisa, karena dia ahli juga, saudaraku. Taurat dia ahli, firman Tuhan dia ahli. Itu sebabnya sampai kepada Yesus dia bisa adu ayat-ayat firman. Ada tertulis gitu. Yesus juga berkata ada tertulis, tapi di dalam suasana kebangkitan, kematian kebangkitannya. Kalau iblis dia pakai firman Tuhan, nggak ada kuasa kebangkitan, nggak ada kuasa kematian. Nah, di situ bedanya, saudaraku. Ya,
Jadi khotbah firman Tuhan, ada yang tidak ada kuasa salib dan kebangkitan. Biasanya itu apa? Ya, menyenangkan telinga, hanya berkat-berkat, tidak ada salib. Adanya justru membangga-banggakan manusia. Adanya hanya perkara dunia. Tidak ada mengikis kekurangan. Sifatnya Tuhan akan melahirkan kita kembali, membawa kita dewasa sampai tidak bercacat celah. Dan firman Tuhan yang kita terima harus begitu, saudaraku. Tapi kalau sudah ada firman yang mempersekutukan, membongkar kekurangan kita, membawa kita kepada pertobatan, jangan marah, saudara-saudaraku. Haleluya. Karena kita harus bisa, saudaraku, menerima. Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu tajam bagaikan pedang bermata dua, menusuk sangat dalam, bisa sampai memisahkan sendi sumsum, ingatan dan niatan hati. Kita semua harus melalui itu. Dan itu bagian dari memandang salib Yesus. Karena firman yang menusuk itu mematikan, tapi yang dimatikan adalah dosa-dosa. Yang dimatikan adalah keinginan daging. Supaya kita menjadi manusia rohani yang diberkati Tuhan, yang mengalami kebangkitan Yesus sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Masih ada yang mau baca Ibrani 4 ayat 12, oh ya 13 ya 2. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, ini kita memandang salib ini, saudaraku. Mengapa memandang salib? Itu pengalaman kita pribadi. Karena firman yang tajam itu sampai memisahkan sendi dan sumsum ingatan dan niatan hati untuk membuang segala kekurangan-kekurangan itu. Dioperasi, saudaraku. Ya, dosa-dosa, keinginan daging, kesombongan, keakuan kita, iri, dengki, tidak mengampuni, ya, merasa yang lain lebih rendah, ini harus dipotongi semua. Mati, saudaraku, keinginan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ada adalah, maka hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Hal yang baru, saudaraku. Ini memandang salib Yesus itu gak asal gitu nongol. Ya, karena kadang-kala, saudaraku, pemakaiannya itu secara jasmani ada kadang nggak tahu apa hubungannya film Hongkong. Ya, ada dia bilang ceritanya setan-setan apa semua bawa salib. Mana ada setan takut sama kayu? Tapi kalau kita mematikan keinginan daging, pasti iblis ketakutan. Ini caranya, saudaraku. Ada kadang-kadang ada setan pocong tempel pakai kertas. Itu namanya untuk mengkelirukan manusia. Hanya salib Yesus yang bisa mematikan itu, saudaraku. Keinginan-keinginan daging yang membawa kepada kehancuran. Ya. Sama dengan pertama sekali. Mengapa Adam dan Hawa mengalami kesulitan? Karena diawali keinginan daging yang tidak bisa dikontrol. Ini, saudaraku.
Itu sebabnya kita ini semakin meningkat bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Itu sama dengan kerjaannya firman yang bermata dua, bisa memisahkan, menusuk amat dalam, sampai kepada niatan ingatan hati. Haleluya. Kalau ingatan dan niatan hati kita itu sudah bagus, sendi dan sumsum, sampai kita mimpi-mimpi pun pasti mimpi yang baik. Kenapa? Karena semua sel-sel badan kita itu kan sudah dibuang yang tidak baik, sudah dibedakan, saudaraku. Yang ada itu tinggal hanya yang baik. Kalau ini boleh terjadi, kita bisa melewati maut. Haleluya. Iblis takut, lari tunggang langgang, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kuasa kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan. Jangan khawatir, jangan takut apa saja. Kalau hanya jangan takut makan minum, Yesus enggak usah mati. Tapi lebih dari itu sampai kepada maut. Makanya kuasa kebangkitan yang harus kita lihat ada pada Yesus, dan itu bisa berlaku bagi kita. Matius pasal yang ke-6 ini, jangan takut masalah makan minum. Itu Yesus belum mati, saudaraku. Tidak usah dan tidak perlu mati kalau untuk makan minum. Matius pasal 6 mulai ayat yang ke-25. Ada yang baca ya, bantu. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Kalau untuk jasmani ini, saudaraku, apa yang dipakai untuk jasmani ini, Yesus enggak usah mati. Nah, waktu Yesus berkata ini, Yesus tidak mati, saudaraku. Justru itu baru memulai pekerjaannya. Tapi kalau Yesus mati, itu sudah selesai pekerjaannya. Nah, sama dengan sawah, saudaraku, kalau baru dimulai, banyak sekali rumput. Tapi kalau sudah mau selesai, udah bagus, rata, tinggal melihat, nanam. Itu, saudara-saudaraku. Jadi kalau Yesus sudah mati dan bangkit, Dia sudah selesaikan. Sebenarnya semua sudah rata. Kita sudah ada tinggal terima berkat.
berkat rohani, berkat jasmani. Itu sudah ada jaminan kebangkitan Yesus. Dan dia berkata, jangan takut. Itu kita bisa mulai dari perkara awal, perkara dunia, Alfa sampai Omega. Itu sampai dia datang, dia menyertai kita, saudara-saudaraku. Berkemenangan jasmani sampai rohani kita terpelihara bagi hari kedatangan Tuhan. Apa itu terpelihara rohani jasmani sampai kedatangan Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Boleh kita dengar. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi sudah lengkap. Kalau tadi Matius 6 baru tubuh. Tapi kalau 1 Tesalonika 5 ayat 23, tubuh, roh, dan jiwa kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku, berkat ini sudah disiapkan bagi kita. Itu sebabnya adalah satu hal yang luar biasa, saudaraku. Kalau kita semakin mengerti firman dan kalau kita meningkat di dalam Tuhan. Nah, dan ini berkat khusus, saudaraku. Berkat khusus. Karena untuk mengatakan Yesus itu dalam kebangkitannya, itu dia pulih. Dia Tuhan, saudara-saudaraku. Allah sendiri memulihkan. Sewaktu Yesus meninggalkan kealahannya itu di surga. Tapi kalau Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, dia bangkit. Itu kealahannya dipulihkan, saudaraku. Nah, ini harus kita mengerti. Jadi kapan Yesus kembali kepada posisinya semula? Itu setelah dia bangkit, sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ayo kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 26. Sebab itu hatiku 36. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Jadi kalau Yesus ini sudah disalibkan dan dia bangkit, itu dia masuk lagi kepada ketuhanannya. Jadi kalau waktu dia baru meninggalkan kealahannya itu, dia mengambil rupa manusia. Nah, itu harus mengerti kenapa harus begitu, supaya dia bisa nanti masuk di dalam kematian. Nah, supaya dia bisa kematian lewat di salib itu yang harus kita pandang. Ya. Dan untuk apa harus masuk dalam kematian? Karena upah dosa adalah kematian, maut. Jadi Tuhan yang bangkit itu sudah mengalahkan maut. Nah, ini saudaraku, Tuhan yang bangkit itu sudah mengambil kunci maut. Jangan takut. Sekarang kita mau baca Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ini makanya kita harus memandang salib Yesus sampai kepada kebangkitan. Dan dia dipulihkan kealahannya. Itu artinya dimuliakan kembali. Ya. Boleh? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Jadi itu adalah Yesus yang dipulihkan. Sudah kembali kepada kemuliaannya. Seperti apa dia, saudara-saudaraku?
luar biasa tentang Yesus itu. Ya, kita mau baca, saudaraku, mulai ayat yang ke-12. Boleh tolong? Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berbelitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih betah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Iya, ini saudara-saudaraku, kalau Yesus sudah dipulihkan. Apa yang kita lihat ini dari pembacaan ini? Bagaimana saudara-saudaraku keajaiban, kedahsyatan daripada Tuhan itu. Yohanes di Pulau Patmos sudah begitu dekat dengan Yesus. Bahkan sewaktu hidupnya Yesus, dialah satu-satunya murid yang pernah bersandar di dada Yesus. Ini saudara-saudaraku. Jadi Yohaneslah satu-satunya yang pernah bersandar di dadanya Yesus. Jadi kalau kita boleh memperhatikan itu, ya, dalam arti seandainya detak jantungnya Yesus itu bisa dia rasakan, bisa dia dengarkan, saudara-saudaraku. Tetapi walaupun begitu, dalam hidup Yesus sewaktu belum dipulihkan kepada keberadaannya, ya, tapi kalau sudah dipulihkan kepada keberadaannya, kedekatan Yohanes itu nggak ada apa-apa, karena Yesus yang dimuliakan itu luar biasa. Yohanes melihat itu nggak mampu, saudaraku. Itu sebabnya kalau Yesus mau mengadakan proses keselamatan, datang ke dunia menyatu dengan manusia, harus ditinggalkan kemuliaannya. Kita harus mengerti. Amin, saudaraku. Ya harus begitu, ditinggalkan itu. Sebab kalau Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, Yohanes saja kita lihat. Ya, baca sekali lagi 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Iya, sama seperti orang mati, nggak ada daya, nggak ada apa-apa. Nah, makanya saudaraku, kalau Yesus tidak meninggalkan kemuliaannya, begitu dia datang nanti semua manusia mau sama seperti orang mati. Kapan dia mau memperbaiki? Kapan dia mengajari? Susah, saudaraku. Itu sebabnya jelas sekali dalam Filipi pasal yang kedua itu. Coba mulai ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Iya, diri mengosongkan, tidak memakai. Umpamanya kalau ada isinya kebenaran, isinya apa semua, ya seperti dalam Wahyu pasal 1 ini mulai ayat yang ke berapa tadi? Yang ke-11. Ya. Ya 12 ya. Mulai 12.
Itu semua ditinggalkan itu. Sebab kalau itu tetap dipertahankan, begitu orang lihat manusia rebah. Begitu orang lihat manusia rebah, bagaimana dia mengerjakan pekerjaannya? Bagaimana dia menyatakan firman Allah? Jadi dia mengosongkan diri, saudaraku. Ya. Dan itulah nanti mengalahkan iblis, karena Yesus mengosongkan diri. Dan itulah menjadikan nanti semua lidah mengaku. Haleluya. Semua lutut bertelut. Jadi kalau kita mau berhasil, yaitu jangan mempertahankan, saudaraku. Amin, saudaraku. Jangan mempertahankan. Kalau kita mempertahankan, nggak ada nanti yang menjadikan kita sangat diberkati. Karena Yesus mengosongkan diri itu. Itulah sebabnya. Ayo 9, biar cepat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi luar biasa, saudaraku. Semua penghuni surga, penghuni bumi, terus penghuni mana lagi? Bawah bumi. Jadi nggak ada, saudara-saudaraku, yang tidak berlutut, yang tidak mengaku. Hanya ada yang mengaku gemetaran untuk dibinasakan karena waktu hidupnya belum memandang salib Yesus. Itu sebabnya ada waktu ini, seperti nyanyian kita itu tadi, pandang salibnya yang berkuasa, pertolongan berserah pada Yesus penebusku, yang ikhlas sekarang ada pertolongan. Amin. Jadi pertolongan itu sekarang. Kalau nanti sudah melihat belum ada pengalaman, sudah terbaring kehidupan lamanya itu. Itu gantinya Yesus terbaring di situ. Kalau kita membuang semua, mengubur kehidupan lama, itu di dalam Roma pasal yang ke-6, kematian Yesus itu persamaannya bagi kita mengubur kehidupan lama. Haleluya, saudaraku. Roma 6 ayat 4, ayo. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, jadi kita sekarang ini berlomba mengubur kehidupan lama. Di situ, saudara-saudaraku. Tapi dunia yang mau hancur itu berlomba dengan persenjataan, dengan kekayaan, dengan kuasa, dengan akunya. Berlomba di situ. Hancur, saudaraku. Yang menang juga hancur, yang kalah juga hancur. Kalau sudah perang ya begitu, saudaraku. Makanya sekarang ini negara-negara adik kuasa, biarpun bagaimana mereka juga masih takut perang. Karena semua tahu yang kalah juga hancur, yang menang juga hancur. Tapi kalau kita mengubur kehidupan lama, itulah sebabnya Allah sangat memberkati kita. Harus begitu. Ini Yesus tadi dikubur itu. Jangan takut. Ini bekas kuburannya. Itu bagi kita mengubur hidup lama. Saudara-saudaraku, adakah itu pada kita? Mari berjuang terus. Jangan di situ terus, tabiat lama, sifat lama. Biar Tuhan tolong kita.
Walaupun masih banyak kekurangan, mari cepat-cepat saudaraku. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, biar kita hari demi hari dibarui. Memang tidak enak saudaraku. Masuk dalam pintu yang sempit itu nggak enak. Mengalah juga nggak enak. Ada orang paling susah untuk mengalah. Harus terus sampai mati pun pertahankan. Tapi biar Tuhan tolong kita semua alim-alim pun dengan pertolongan kemurahan Tuhan hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau malaikat berkata, "Tidak ada lagi dia di sini, lihat ini tempat pembaringannya, kematiannya." Kalau kita mau mengalami itu, matikan semua hidup lama. Kubur, saudara-saudaraku. Kalau yang belum baptis, itu kan Roma 6 ayat 4. Bagi kita yang sudah dibaptis, berjuang terus sampai Galatia 2 ayat 20. Baca dulu. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, saudaraku. Kristus di dalam kita, itulah yang merendahkan diri. Ini saudara-saudaraku, seringkali kita baca ini, saya juga dulu baca itu tapi hanya di situ, dan prakteknya itu nggak mengerti. Tapi kalau Kristus dalam kita, nah itulah tadi, berani saudaraku. Jadi dia rela hancur untuk memajukan orang lain. Haleluya. Ini yang susah saudaraku. Kalau sekarang ini manusia kalau belum bertobat, dilihat ayam orang sekali beranak 14, dihitung 1, 2 sampai 14. Iri. Gimana ini biar mati ini? Dibeli putas melati ayam orang. Itu orang saudaraku. Wah, manusia memang masih begitu saudaraku. Kalau belum benar-benar mati keakuannya, kedagingannya, kalau belum bertobat, belum mengerti, begitu saudaraku. Ya, dilihat sawah orang bagus, bahasa Batak dipuluh sama hanai gaduh-gaduh naik. Bahasa Indonesianya sengaja dirusak saudaraku. Itu kalau belum bertobat, iri, nggak mau orang lain itu maju, harus dia yang lebih bagus. Ini, tapi kalau kita sudah ada Yesus dalam kita, berani sengsara untuk kemajuan orang lain saudaraku. Bagaimana kemajuan orang lain? Ya jangan menyusahkan. Yang kedua, bagaimana supaya dia boleh diselamatkan. Ini saudaraku, sudah mulai ke situ kita ini, kemajuannya sudah ke situ saudaraku. Makanya orang mulai banyak berdoa, mendoakan keselamatan orang lain. Haleluya. Ada yang berani menginjil door to door. Yang pertama ngomong dulu biasa-biasa. Ayah lambaga go widawa. Bisa saja supaya senang hatinya, karena manusia masih begitu caranya. Tapi nanti beritakan Injil keselamatan. Jangan terus eda, cuma ngobrol. Ini ngobrol. Harus sampai nanti memberitakan kebaikan Tuhan. Harus begitu saudaraku. Banyak yang dapat kita kerjakan. Kita doakan juga pekerjaan Tuhan. Kita doakan juga saudaraku. Kita dukung semuanya. Hidup ini adalah kesempatan.
untuk melakukan kehendak Tuhan. Sampai ada kesaksian kita, Yesus mati untuk orang lain. Inilah bekas dari dia diletakkan. Dia nggak ada lagi, dia sudah bangkit. Ada kuasa, saudaraku, bagi orang yang hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Siapa kita? Kristus hidup dalam kita. Haleluya. Siapa kita? Kristus hidup dalam kita. Kalau lebih pasnya, Kristus hidup dalam saya atau aku. Wah, ini saudaraku, mulai dari kita lihat salib Kristus sampai kepada kebangkitannya. Saudara-saudaraku, ada pertolongan Tuhan. Yakinlah, sekarang ada pertolongan. Apa itu? Yesus meletakkan tangan kanannya. Tangan kanan artinya tangan berkat. Tangan kanan artinya tangan yang kuat. Diletakkan. Ada kekuatan Allah diletakkan bagi orang yang sudah meningkat dalam Tuhan. Seperti Yohanes. Ada jaminan, saudaraku. Kalau untuk orang dunia ada jaminan berkat umum. Matahari bisa diterima, hujan bisa diterima, udara bisa diterima, nggak usah bayar. Tapi kalau berkat-berkat rohani, hidupku bukannya aku lagi, berkat-berkat rohani mampu memandang Yesus dalam kemuliaannya seperti Yohanes ini, ditolong, itu berkat khusus. Sampai kalau Yesus datang, kita siap bagi hari kedatangannya. Kalau Yesus datang karena kita sudah mati bersama Dia, maka kita akan berhak akan hidup bersama Dia. Timotius 2 Timotius 2 mulai ayat 10, ayo. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Amin. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Haleluya, saudaraku. Jadi harus pandang salib Yesus. Itu untuk kita sangat diberkati Tuhan. Apa itu prakteknya? Matikan hidup lama kita, matikan kedagingan kita, kubur. Nah, lanjut. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudara-saudaraku, apa jalan salib itu bukan gampang. Yesus sendiri jalan salib itu kalau orang tamasya ke Israel, itu disebut jalan Via Dolorosa. Berkali-kali dia jatuh di situ. Ya. Tapi versi Alkitab yang kita lihat diberitahu dia jatuh, ditolong oleh Simon Kirene. Ini saudaraku, saking susahnya memang. Itu sebabnya kalau ada kesulitan, setia terus. Jangan putus asa. Jangan takut. Yakinlah ada pertolongan. Sabar. Ada waktunya. Nggak langsung, saudaraku. Pengalaman-pengalaman hamba Tuhan, ada kalanya berdoa, berserah, nggak ada makanan, saudaraku. Ya, dia kerjakan sebagai pekerjaannya. Disiapkan air minum, disiapkan piring-piring. Sudah sampai sejauh itu waktunya makan, nggak ada apa-apa. Ya udah, berdoa. Mungkin doanya itu, Tuhan, piring-piring kosong ini berkati. Langsung ada yang ketuk, saudaraku.
Wah, dia bawa makanan siap saji. Enak lagi saudaraku. Jadi ada mujizat tepat pada waktunya. Sabar dulu. Haleluya. Kalau ada kesulitan itu jangan langsung, mana aku utang? Nah, warung siapa yang bisa diutang? Jangan langsung begitu. Sabar. Bertahan. Supaya itu ujian iman. Amin saudaraku. Nah, kalau langsung aku mau minjam, jangan dulu saudaraku. Orang benar nggak akan ditinggalkan Tuhan. Dan sampai anak cucunya tidak minta, tidak akan meminjam, memberi pinjaman boleh, tapi dia tidak minta. Haleluya. Makanya bertahan dulu. Kalau sudah bertahan baru. Kami dulu pelajarannya begitu pertamanya. Dan benar-benar ya, ibu rumahlah juga. Karena ikut saya, mau dia saudara-saudaraku bertahan. Masuk baru ke Sumatera enggak ada makanan, bertahan. Padahal tahun baru, orang baru marbida, banyak foto semua di situ. Kita boro-boro daging, beras 1 butir aja enggak ada. Coba bayangkan. Tapi kita enggak mau kasih tahu sama orang. Diam aja berserah kepada Tuhan. Nah, itu bapaknya si Casey itu udah umur 1 tahun dia kami ke Sumatera. Orang-orang pada suka dibawa ke rumahnya, makan dia. Tapi bapak mamanya mana ada makan. Makan angin saudara-saudaraku. Tapi sabar. Besoknya antar karungan saudaraku. Ya udah langsunglah baru kita bisa masak. Ah, itu baru makan saudara. Itu makannya enak. Karena apa? Sudah ada dalam pergumulan, sudah ada dalam perjuangan, dan Tuhan benar. Ini saudara-saudaraku. Jadi sabar ya, bertahan supaya ada mujizat. Kalau langsung minjam, langsung minta, mana ada mujizat? Ya mujizatnya, aduh aku dikasih pinjaman, tapi nanti mau bayarnya susah juga saudaraku. Kadang-kadang kalau bisa bayar syukur. Kalau tambah utang lagi, perdalam lagi. Ya, udah melawan terus firman Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan hidup berkemenangan, yakinlah ada pertolongan. Tangan kanan Tuhan, tangan yang maha kuasa, dia menolong kita. Kematian iman, kematian rohani, semua bisa dihidupkan kembali. Dan Yohanes, dia bisa melihat kuasa Tuhan. Dan Tuhan berkata, akulah yang awal dan akhir. Artinya memenangkan kita sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan.